Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nimade Trisna Wulandari, absen 31. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Jarmiati, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Sri, nomor absen 27. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilih dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Klasifikasi memiliki manfaat yang sangat besar bagi biologi. Melalui klasifikasi kita dapat 1. Memberikan nama makhluk hidup yang baru ditemukan. 2. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. 3. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu spesies atau kelompok makhluk hidup untuk membedakannya dengan spesies atau kelompok yang lain. 4. Mengetahui kekerabatan atau makhluk hidup dan jarak kekerabatannya. 5. Mempelajari makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak dengan lebih mudah. Klasifikasi sistem 5 kingdom. Linnaeus membagi makhluk hidup menjadi 2 kelompok, yaitu regnum animal dalam kurung hewan dan regnum vegetable dalam kurung tumbuhan. Monera adalah organisasi dengan sel yang intinya tidak memiliki membran inti atau prokariot. Monera adalah bentuk kehidupan paling sederhana. Secara umum, monera berkembang biak dengan cara membelah diri. Bakteri adalah anggota monera. Makanan bakteri diperoleh dari makhluk hidup lain atau sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Protista adalah kingdom makhluk hidup yang terdiri atas suatu sel atau sel dan memiliki membran inti dalam kurung eukariot. Beberapa jenis protista merupakan organisme fotoautotrof dan beberapa jenis lainnya merupakan organisme heterotrof. Berdasarkan kemiripannya dengan makhluk hidup lain, protista dikelompokkan menjadi protista mirip hewan, protozoa, protista mirip tumbuhan, alga, dan protista mirip jamur. Fungi. Nama regnum dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh lalu menyerap monokel nutrisi ke dalam sel-selnya. Plate. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berprofil. Mereka dapat menggunakan cahaya matahari untuk mengubah materi sederhana menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Dunia tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh disebut juga dengan talus atau talopita, sedangkan tumbuhan berpembuluh disebut juga Trachypolita. Animalia. Dunia hewan adalah organisme eukariotik dalam kurung organisme dengan sel kompleks yang multiseluler. Dilansir Encyclopedia Britannica 2015, pada hewan ini tidak mempunyai klorofil seperti tumbuhan yang membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Ada 2 jenis kelompok hewan yang masuk dalam kingdom animalis. Kelompok invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan kelompok evertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Tergolong hewan invertebrata antara lain: 1. Filum protozoa, hewan yang bersel satu yang hidup di dalam air. 2. Filum porifera, hewan berpori, hewannya hidup di laut dengan bentuk tubuh seperti tumbuhan atau tabung berpori yang melekat pada suatu dasar laut dan dapat berpindah tempat dengan bebas. 3. Filum Cnidaria, hewan yang memiliki sel penyekat yang dinamai kindosit yang digunakan untuk menangkap mangsa dan membelah diri. 4. Filum Ctenophora, hewan yang memiliki lubang-lubang kecil atau pori-pori di hampir di seluruh tubuhnya. 5. Filum Pleiadi inventis atau cacing pipih, yaitu hewan yang berbentuk cacing dengan tubuh pipih dan tidak bersegmen. 6. Filum
Nematoda, cacing gilik yaitu cacing yang berbentuk gilik. 7. Filum Annelida, cacing gelang yaitu tubuhnya terdiri atas segmen-segmen seperti gelang dengan berbagai sistem organ yang baik dengan sistem peredaran darah tertutup. 8. Filum Molluska, hewan yang bertubuh lunak baik dilindungi oleh cangkang maupun tidak dilindungi oleh cangkang. 9. Filum Arthropoda, bertubuh segmen yang biasanya bersatu menjadi 2 atau 3 daerah yang jelas. Yang tergolong hewan vertebrata antara lain burung, hewan yang mampu terbang dan memiliki bulu di tubuhnya. Reptil, bernapas melalui paru-paru yang bisa tinggal di darat atau di air. Amfibi, hewannya dapat hidup di 2 alam yaitu air dan darat. Mamalia, hewan yang dapat memberikan nutrisi dari susu induknya. Ikan, hewan yang termasuk ke dalam vertebrata. Ikan bernapas melalui insang dan berkembang biak dengan cara bertelur. Kunci determinasi, yang menggunakan ciri taksonomi yang paling berlawanan. Cladogram adalah diagram yang menunjukkan hubungan relation antar makhluk hidup. Tingkatan takson dalam sistem klasifikasi. Kingdom. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi dari suatu makhluk hidup. Filum atau divisi. Filum digunakan untuk kingdom Animalia, sedangkan divisi digunakan untuk kingdom Plantes dan Fungi. Kelas. Setiap filum atau divisi dibagi menjadi takson yang lebih rendah yang disebut kelas. Ordo. Suatu tingkatan atau takson di antara kelas dan familia. Famili. Suatu takson yang berada di antara ordo dan genus. Genus dan spesies. Genus adalah tingkatan takson yang berada di suatu tingkat di atas spesies. Genus terdiri atas beberapa spesies yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sama. Penamaan spesies pada awalnya menggunakan polinominal nomenklatur tata nama polinomial, yaitu nama genus dan diikuti dengan deskripsi spesiesnya. Kemudian memperkenalkan sistem tata nama binomial yang disebut binomial atau nomenklatur. Karena pemberian nama makhluk hidup selalu menggunakan 2 kata aturan binomial, nomenklatur adalah A. Nama satu spesies terdiri atas 2 kata. Kata pertama adalah nama genus, sedangkan kata kedua merupakan petunjuk jenis. B. Huruf pertama nama genus ditulis menggunakan huruf kapital, huruf pertama petunjuk ditulis menggunakan huruf kecil. C. Nama spesies menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. D. Nama spesies harus dituliskan berbeda dengan huruf-huruf lainnya. E. Jika nama spesies tumbuhan terdiri atas lebih dari 2 kata, maka kata kedua dan selanjutnya harus digabung atau diberi tanda hubung. F. Jika nama spesies hewan terdiri dari 3 kata, maka kata ketiga bukanlah nama spesies, melainkan nama subspesies, takson di bawah tingkatan spesies. G. Nama spesies juga dapat dicantumkan inisial pemberi nama spesies tersebut. Urutan takson yang lebih lengkap adalah kingdom atau regnum, divisi atau filum, division filum, kelas, ordo, famili, ragam, tribus, genus, spesies, varietas, bentuk. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.